Oke, jadi melanjutkan video terkait fisika kuantum. Sebelum kita masuk ke dalam gambaran sebenarnya, jadi bentuk mekanika kuantum itu seperti apa ya? Kita butuh beberapa hal yang lebih matematis, lebih teknis untuk dijelaskan, dan yang akan dijelaskan di video kali ini adalah yang terkait dengan linearity dan operator linear. Jadi kuncinya adalah di setiap teori ya, setiap teori fisika atau setiap teori apapun sebenarnya yang sains itu ada yang namanya dynamical variable gitu ya. Jadi ini adalah variabel-variabel yang nantinya akan kita compare gitu kan. Compare dengan eksperimen, kita bandingkan dengan eksperimen. Itu seperti apa. Nah, mirip dengan ini kalau kita punya suatu equation of motion, jadi kalau kita punya suatu persamaan gerak, itu pasti ada juga dynamic variabelnya. Ya. Nah, ada dynamic variabelnya juga gitu kan. Dan beberapa persamaan ini sebenarnya punya sifat linear, dan persamaan yang saya akan jadikan contoh di sini adalah persamaan Maxwell. Ya, Maxwell equation. Jadi Maxwell equation ini adalah salah satu contoh paling simple untuk suatu teori yang linear. Ya, dia itu linear. Nah, maksudnya dia itu linear itu seperti apa? Kan kita sama-sama tahu kalau misalnya persamaan Maxwell itu dia terkait medan magnet, medan listrik. Nah, demikian juga ada beberapa variabel lain ya. Ada yang namanya charge density, jadi density yang terkait dengan partikel bermuatan, atau juga ada current density gitu ya. Nah, solusi dari persamaan Maxwell ya kan, kalau misalnya kita cari, kan biasa kita kayak ketemu soal-soal seperti partikel bermuatan dalam bola yang juga bermuatan, atau misalnya dua kabel yang saling paralel. Nah, itu kan kita cari solusinya, dan biasa kita dapat dalam bentuk seperti ini ya. Vektor medan listrik, vektor medan magnet, kemudian juga ada variabel rho yang ini merupakan charge density ya. Dan ada lagi vektor J, dimana ini adalah current density ya. Jadi kita bilang solusi ya, solusi dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau seandainya ini adalah solusi, maka kalau kita kalikan mereka semua dengan satu konstanta, itu alfa ya. Jadi kita bentuk lagi alfa kali E, kemudian alfa dikalikan vektor B, alfa kali rho, dan alfa kali J. Maka ini juga solusi ya. Jadi ini implies. Jadi kalau misalnya ini adalah solusi, maka ini juga adalah solusi ya. Apalagi kalau seandainya kita punya dua solusi, jadi vektor S1, B1, rho 1, dan juga J1 gitu ya. Ini ada vektor E2, B2, rho 2, dan J2. Nah, jadi kalau seandainya kita punya solusi yang dua seperti ini, maka linearity-nya mengimplies bahwa kombinasi linear dari mereka berdua
juga solusi. Jadi kalau ini are solutions, maka linearity imply ini juga solusi, gitu. Jadi seperti itulah sifatnya kalau modelnya itu linear. Nah, sebenarnya kita bisa mencoba bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya bisa kita tulis seperti ini. Bahwa ada satu linear operator bekerja pada satu unknown equal 0. Jadi ini L besar ini yang kita sebut sebagai linear. Oh sorry kok jadi kacau. Bentar. L besar ini yang kita sebut sebagai operator linear ya. U ini adalah suatu unknown, ya kan? Jadi kayak kita bilang bahwa ada sesuatu, entah itu apa, operator yang bekerja atau act on ya, bekerja pada U. Ya. Ini. Ya kan? Nah, jadi ini bisa aja ada beberapa linear operatornya, bisa aja ada banyak. Jadi contoh misalnya kayak L1 bekerja pada U hasilnya 0, L2 bekerja pada U hasilnya 0, L3 bekerja pada U hasilnya 0 gitu ya. Atau jadi ini linear operator ada banyak, atau unknown-nya yang ada banyak. Jadi L, U, selain U ada V, ada W, ada titik-titik ya, sama dengan 0 ya. Nah, jadi sebenarnya ini udah cukup ya untuk mewakili sebagai general form dari linear operator gitu kan. Nah, properti dari dia, jadi karena dia adalah operator linear dengan fungsi seperti ini, maka dia menaati beberapa properti. Yang pertama adalah yang sebenarnya tadi kita udah praktekkan di awal, bahwa kalau LU sama dengan 0, maka L yang bekerja pada, katakan ada satu konstanta angka dikali U di sini, ya, ini hasilnya A-nya ini bisa kita bawa keluar, kemudian ini jadi ALU lagi, ya, atau dengan kata lain jadi 0 gitu. Sama halnya kalau seandainya U-nya ini adalah penjumlahan dari dua unknown, ya, ini bisa kita pecah, jadi kita kerjakan satu persatu dulu, which is dengan sifat karakternya LU ini sama dengan 0, ya artinya di sini juga nanti sama dengan 0, ya kan. Jadi contoh misalnya L dalam kurung alfa kali U1 tambah beta kali U2 ini ya. Dengan cara kerja seperti ini kita bisa peroleh, pertama kita pecah dulu, ya, jadi 2. Nah, kalau U1 dan U2-nya adalah solusi, which is artinya LU1 maupun LU2 itu sama dengan 0 ya, jadi kita bisa tulis gini, maka ini adalah solusi juga, ya kan. Juga solusi. Nah, mungkin kita kemudian bertanya-tanya, emang ada contoh seperti apa gitu kan operator yang linear. Nah, contoh misalnya kita punya persamaan bentuknya seperti ini. Turunan dari U terhadap waktu tambah 1 per tau ya. Ini satu variabel bilangan real. Ya. Nah, ini
sama dengan 0. Oh ya, saya kayaknya agak lupa tadi. Yang mana ya? Oh ini. Jadi ini syaratnya itu adalah alfanya itu harus bilangan real ya. Jadi kita tulisnya kan kalau dalam analisis seperti ini. Alfa itu adalah bagian bilangan. Sama juga dengan yang di sini tadi, baik alfa maupun betanya itu adalah bilangan real. Ya. Ini sama. Taunya adalah bilangan real. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bentuk persamaan seperti ini kan kita bisa lihat dia seperti LU sama dengan 0 gitu ya. Dimana LU-nya ini sekarang kita definisikan adalah DU per DT tambah 1 per tau kali U. Yang mana kita bisa tuliskan, orang mungkin bertanya L-nya itu, jadi kita tulisnya apa? L-nya itu kita tuliskan sebagai suatu operator yang isinya adalah turunan terhadap waktu tambah perkalian dari suatu konstanta atau 1 per tau. Ya. Nah ini kalau seandainya, jadi karena L-nya itu linear, ya. Jadi misalnya kita kalikan dengan U gitu kan, kalikan dengan A gitu kan, dengan A-nya ini adalah bilangan real, maka hasilnya adalah D per DT kali A U tambah 1 per tau kali AU. Jadi kita kayaknya cuma substitusi aja U-nya itu jadi AU gitu kan. Nah ini kan bisa dibawa keluar A-nya. Jadi D per DT gini ya. Tuh sama aja dengan A. Oh. Ya, jadi karena jadi inilah konsekuensi dari operator yang linear. Jadi salah satu contohnya ini tadi turunan terhadap waktu dan 1 per tau. Kita juga bisa buktikan bahwa L dari U1 tambah U2 itu bisa kita pecah menjadi LU1 tambah LU2. Kayak sederhana sih ya, kita cukup karena turunan terhadap T, kalau aturan turunan kan kalau misalnya dia D per DT dari penjumlahan, ini sama aja dengan DU1 per DT tambah DU2 per DT. Jadi menggunakan sifat turunan yang seperti ini, kita bisa buktikan ini. Sehingga di sini ini ya linear operator. Oke, jadi itu sampai situ dulu terkait dengan linearity dan linear operator. Thank you.